Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang terus-menerus memberikan kita nikmat yang begitu banyak, tercurah tiada hentinya, yang zahir maupun yang batin, yang kita sadari maupun tidak kita sadari, yang pada hakikatnya kita berada di dalam limpahan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang besar kepada kita adalah kita dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Ya, dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Kenikmatan yang tidak didapatkan oleh setiap hamba-hambanya. Bahkan tidak setiap hambanya yang berislam itu mendapatkan nikmat ini, nikmat yang khusus sekali, menuntut ilmu agama. Tapi terkadang kita tidak sadar kita sedang berada di tengah kenikmatan. Diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, ya, yang merupakan itu suatu nikmat. Tapi kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Kalau tidak sadar, gimana mau bersyukur? Sadar aja tidak. Malah terkadang kita menjadikan perkara ini sebagai beban, Padahal ini perkara kebaikan. Seorang duduk menghabiskan atau mengambil sedikit waktunya untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, duduk sebentar saja. Ya minimal mendengarkan hadisnya saja. Kalau syaratnya kurang berkualitas ya nggak ada masalah. Al-muhim seorang duduk, ya memanfaatkan waktunya, itu nikmat dari Allah SWT. Ya, nikmat dari Allah SWT. Tapi kalau kita tidak sadar itu nikmat, gimana kita mau bersyukur? Ya, sadar saja tidak. Sadar saja tidak. Ya, gimana mau ditambah ilmunya? Gimana mau menjadi berkah ilmunya? Yang paling berkah ilmunya, yang paling bermanfaat, yang paling bersyukur. Yang paling bersyukur, ya, diamalkan ilmunya, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dia dakwahkan juga apabila bisa. Bukan yang paling banyak gurunya, yang paling banyak syahadah, yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika dia menuntut ilmu, ya, dia ikhlas menuntut ilmu, ini, masya Allah, kenikmatan. Ya. Entah dia belajar, dia mengajar, dia berusaha fokus saja untuk apa-apa yang bermanfaat untuk dirinya. Ya nggak peduli walaupun yang hadir banyak atau sedikit. Ya, sebagian penuntut ilmu rajin kalau ustadznya terkenal. Ya, ustadznya terkenal, materinya yang begitu wah ya, pembahasannya. Tapi kalau yang sifatnya tadriji, ya ustadznya kurang terkenal, ya agak loyo. Seperti itu. Sebagian pengajar juga gitu. Kalau yang hadir sedikit, dia tidak semangat. Waalaikumsalam. Sementara kalau yang hadir banyak, ya direkam, Masya Allah semangat. Ini kurang bagus gitu. Disebutkan oleh murid-murid Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, pernah berlalu di kehidupan beliau itu yang hadir di majlisnya Syekh cuma 3 orang saja. Beliau, Syekh Abdurrahman, kemudian murid beliau yang terkenal Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, satu lagi muadzin masjid. Nggak ada masalah, tetap mengajar. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Rufaili pernah berkata di sela-sela pembahasan beliau, syarah beliau di Kitabul Jami', beliau berkata, saya pernah melihat guru saya
Syekh Abdul Aziz Asyibel itu mengajar di Masjid Nabawi, ya, nggak ada yang datang. Ya, karena beliau cuma diamanahkan saja. Anda mengajar di tempat ini, di kursi ini, pintu ini, antara maghrib dan isya kita butuh tauhid. Cuma beliau mengajar, saat maghrib mengajar baca kayak orang. Ya, menjelang adzan isya beliau tutup pelajaran, salam. Saat isya pulang ke rumah, nggak ada masalah. Malah justru orang yang membaca itu lebih mendapatkan faedah, manfaat oleh Islam. Jadi hendaknya kita berusaha menyadari ya bahwa kita tengah berada di dalam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk belajar, ya, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala. Ya, Kitabul Jami' masih di bab yang pertama tentang babul adab, ya. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, alaihissalam. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya khuyalaan. Khuyalaan itu ada makna kesombongan di situ. Khuyalaan, ya. Khuyala itu an yara nafsahu fawqa ma hiya alaih. Ya, dia melihat dirinya itu lebih dari kenyataannya, ya, atau dia punya hak yang lebih dari hakikatnya. Itu khuyala, kosong asalnya, takhayyul, ya, khuyala. Jadi dia apa? Sedikit halu lah, ya, sedikit halu. Dia rasa dirinya tinggi, ternyata biasa-biasa saja. Bahkan terkadang justru ternyata dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada hamba, kepada orang yang menyeret pakaiannya khuyala, dalam keadaan dia khuyala tadi, bersombong. Ya, bersombong. Dalam hadis ini disebutkan la yanzurullah, Allah tidak melihat. Yang dimaksud tidak melihat adalah tidak melihat dengan pandangan rahmah. Ya, karena semuanya yang ada di langit ataupun di bumi itu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengawasi hamba-hambanya, ya, melihat hamba-hambanya. Setiap keadaan kita dilihat. Ya, kita sedang bahagia kita dilihat. Kita sedang susah kita dilihat. Ya, kita sedang kesulitan kita dilihat. Tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sekali-sekali berpikiran Allah meninggalkan kita. Enggak, dilihat. Ya, dilihat terus. Ya, tidak ditinggalkan sedikit pun. Ya, tidak ditinggalkan sedikit pun. Allah melihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada yang keliru dengan penglihatannya juga. Tidak tertukar, oh yang ini si fulan, ini si fulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Basir, yang Maha melihat, yang Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ya, lagi Maha melihat. Begitu juga As-Sami', yang mendengar hamba-hambanya dari ucapan yang baik atau ucapan yang tidak baik, dari doa-doa hamba dengan berbagai bahasa. Tidak ada yang tertukar. Tidak ada yang tertukar. Tidak tersibukkan satu suara dengan suara yang lainnya. Tidak ada yang luput dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan kita, ya. Kita kalau punya anak banyak, minta permintaan kepada kita, waktunya bareng kan pusing kita.
Iya, jangan satu-satu. Jangan, yang kamu apa dulu ya? Kamu baru gantian. Kakak apa, adik kakak apa mintanya ganti-gantian. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tidak tertukar. Tidak tertukar orang yang punya hajat berdoa kepada Allah tidak tertukar. Dari kalangan manusianya berdoa, dari kalangan jinnya berdoa, malaikat pun berdoa, tidak ada yang tertukar. Ya, tidak ada hajatnya juga yang tertukar. Yang satu minta jodoh, yang satu minta motor, yang satu minta lunasin hutang, nggak ada yang tertukar. Ya. Yang minta jodoh tahu Allah SWT minta jodoh. Yang nggak dikasih motor aja kan. Jodohnya nggak ada, motor banyak. Ya kan? Nggak seperti itu. Semua nggak ada yang tertukar. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Ya. Harus kita camkan terus. Kita ingat terus bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Apapun keadaan kita, sedang berada dalam ketaatan ataupun kemaksiatan, ya, sedang bergembira ataupun bersedih, Allah Subhanahu wa taala tetap melihat dan tidak meninggalkan kita. Baik, kita kembali. Ya, di sini yang dimaksud adalah pandangan rahmah, kata Syekh Utsaimin. Ya. Dalam hadis dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seorang yang menyeret pakaiannya khuyalaan, ya, khuyalaan. Dalam keadaan bersombong, ya, dengan bersombong. Baik. Difahami dari hadis ini bahwa seorang yang menyeret pakaiannya tanpa bersombong maka tidak mendapatkan hukuman seperti ini. Tidak mendapatkan hukuman seperti ini. Ya, kita pahami sedikit-sedikit. Ya. Jadi secara umum, ya, hadis-hadis tentang menurunkan pakaian itu terbagi menjadi dua. Ya, secara umum yang banyak terbagi menjadi dua. Ada yang ditakyid seperti ini, dikasih qaid, dikasih keterangan bahwa dilakukan secara khuyala, secara sombong, dan ada yang dibiarkan saja mutlak seperti itu. Ya, seperti hadis ma asfala minal ka'bain minal izar finnar fahinnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari izar itu pakaian yang membungkus setengah badan bagian bawah, itu izar. Ya, itu izar. Ya, dulu sering dipakai Rasulullah SAW. Bahkan kebiasaan Rasulullah kalau sehari-hari seringnya pakai rida dan izar saja. Ya, rida itu yang dipakai buat atas. Dan ini kebiasaan beliau seperti itu. Ya, bukan sunnah berarti pakai itu. Ya. Nggak setiap yang Rasulullah SAW lakukan itu jadi sunnah. Seperti pakai izar, pakai rida sehari-hari. Ya, kalau antum bilang sunnah, antum pakai itu nanti sehari. Ya. Karena dianggap antum gila haji. Lah iya kan? Ya, orang haji seperti itu. Atau Rasulullah SAW tidur mendengkur. Ini kan perkara yang bukan sunnah mendengkur itu. Gimana caranya bisa orang takalluf? Wah, saya mau ikutin sunnah. Mendengkur, gimana tesnya? Ya. Jadi kembali lagi, ya, masfala minal ka'bain al izar fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari izar atau yang lainnya juga itu di neraka tempatnya. Ya. Kebanyakan para ulama, ya, jumhur para ulama itu menjamak dua jenis hadis ini. Jadi hadis yang kedua tadi, yang mutlak tadi, yang umum tadi, itu dibawa ke yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan menurunkan pakaian di bawah mata kaki itu dibawa ke hadis yang pertama. Jadi mereka anggap kalau tidak sombong tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi mereka menjamak hadisnya. Ya, menjamak hadis-hadisnya. Ya. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, jadi kalau ada seorang atau seorang guru atau seorang ustadz atau seorang syekh itu mengambil pendapat yang seperti ini di atas ilmunya, maka dia tetap ahlu sunnah, ya. Jangan dibilang kalau musbil langsung, wah ini bukan ahlu sunnah.
Bukan seperti itu cara mengukurnya. Dia melakukan suatu amalan di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Ya. Kalau dia yakinnya seperti itu, hasil ilmunya seperti itu, ya itu ahli sunnah juga. Dia beramal di atas ilmu. Jangan dikit-dikit, oh ini bukan salafi, ini bukan ahli sunnah. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Ya. Nanti banyak yang dikeluarkan dari lingkup ahli sunnah kalau begitu. Ya. Sebagian ulama-ulama terdahulu itu berpendapat seperti ini. Ya, berpendapat seperti mau dianggap tidak ahlu sunnah mereka. Imam An-Nawawi antum mau anggap bukan ahlu sunnah, kan lucu jadinya antum, ya kan? Jadi harus hati-hati kita, ya. Jadi kalau seorang berpendapat menjamak hadis, ya silakan seperti itu. Sebagian ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Utsaimin itu tidak menjamak hadisnya karena beliau menganggap ini dua perbuatan yang berbeda dan hukumannya juga berbeda. Kalau yang pertama kan manjarro innallaha la yanzur atau la yanzurullah. Allah tidak melihat orang yang menyeret pakaiannya khuyalaan. Ya. Hukumannya Allah tidak melihatnya. Ya, perbuatannya orang yang menyeret pakaiannya secara sombong. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang umum itu sekedar menyebutkan saja bahwa apa-apa yang ada di bawah mata kaki itu di neraka tempatnya. Jadi beda perbuatan dan beda hukumnya. Jadi tidak bisa dijamak. Ya, tidak bisa dijamak. Kalau mau menjamak yang sama perbuatannya dan sama hukumnya juga. Kalau mau, ya seperti hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, kata Rasulullah SAW, ada 3 yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajak bicara mereka pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka. Ini sama nih hukumnya. Tidak melihat kepada mereka dan Allah tidak sucikan mereka dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Nah, di antaranya disebutkan al-musbil, orang yang isbal. Ini baru bisa kita ambil hadis ini dibawa ke khuyala karena hukumannya sama. Ya, al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halfil kadhib. Orang yang isbal, orang yang mannan, tukang ungkit-ungkit, ya, ungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, ini baru bisa kita arahkan karena ada hukumannya yang sama situ, la yanzurullahu ilaihim, tidak melihat kepada mereka. Adapun dengan hadis yang tadi itu tidak bisa dijamak karena beda perbuatan dan beda juga hukumnya. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin ada 3 keadaan. Yang pertama orang yang menaikkan pakaiannya di atas mata kaki, ya, dan yang lebih utama setengah betis, ini yang lebih utama. Nah, ini dibolehkan. Kemudian yang di bawah mata kaki, fafinnar, ini di neraka. Adapun yang dengan kesombongan dia seret, maka ini yang lebih berat lagi. Jadi ada keadaan yang berbeda-beda. Dan ini pendapat yang lebih kuat, ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Belum lagi datang hadis yang merinci perkaranya. Ya. Jadi pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ya, beliau berpendapat bahwa 2 jenis hadis ini tidak bisa dijamak dikarenakan beda hukum dan beda perbuatannya. Ya, kalau hadis jenis pertama itu kan perbuatannya dia menyeret pakaiannya dengan kesombongan. Hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Ya. Kemudian kalau hadis jenis yang kedua kan ringkas saja. Ma'asfala minal ka'bain fa finnar, apa-apa yang di bawah mata kaki itu di neraka. Jadi menurut Syekh Ibnu Utsaimin ini hadis tidak bisa dijamak karena beda perbuatan dan beda juga
hukumannya kalau mau dijamak itu dijamak dengan yang sama. Ya, seperti hadis yang disebutkan tadi yang riwayat Imam Muslim. Ada 3 yang Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Ya, Allah tidak mengajak bicara dia pada hari kiamat, tidak mensucikannya, tidak melihat kepadanya, dan dia akan dapat azab yang pedih. Di situ disebutkan musbil secara umum saja. Nah, kalau ini bisa kita jamak dengan yang hadis inti yang kita baca ini. Tapi kalau masal al-ka'bain kafinnar itu nggak bisa karena beda. Jadi kata Syekh Utsaimin kondisinya ada 3. Yang pertama di atas mata kaki yang lebih utama pertengahan betis. Kemudian yang kedua apa-apa yang di bawah mata kaki ini hukumnya apa? Di neraka, itu saja. Kemudian yang terakhir yang lebih keras ancamannya itu yang dia menyeret dengan khuyala. Baik, ini insya Allah jelas ya. Yang ketiga hukumannya Allah tidak mau melihat dia dan mereka. Iya. Kenapa? Ya lebih keras dibandingkan yang kedua. Lebih keras dibandingkan yang kedua. Iya. Datang hadis-hadis yang lainnya, al-isbal, iya kawal isbal izar, fa innaha minal makhilah wala yuhibbuhullah. Ya, hati-hati dari mengisbalkan izar karena itu dari makhilah, dari kesombongan. Ya, Rasulullah SAW menganggap menurunkan itu bagian dari kesombongan, bagian dari makhilah. Dan itu tidak dicintai Allah SWT. Ya, masa seorang muslim itu dia menginginkan keadaan seperti itu, tidak dicintai Allah SWT, tidak diridhoi Allah SWT. Ya, harusnya dia berusaha untuk menjadi orang yang dicintai dan diridhoi Allah SWT. Ya, lagian juga dengan dia menaikkan kainnya itu akan keluar dari silang pendapat. Ya, akan keluar dari silang pendapat. Ya. Mudah saja, nggak perlu effort yang banyak lah, cuman dinaikin doang kok. Apa sih susahnya? Ya kadang ego aja kadang. Ya, ego ini susah. Kadang besar sekali, bisa menghalangi orang dari kebenaran, bisa menghalangi seorang dari mendapat manfaat. Kadang juga yang lebih parah dihalangi orang lain dari kebenaran dan dapat manfaat karena egonya. Ya. Apa susahnya? Ya, belum lagi ya ada hadis yang merinci memang seperti itu. Yang dikeluarkan Imam Abu Daud ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Izaratul muslim ila nisfi saq." Ya. Kain izar seorang muslim itu sampai pertengahan betis. Wala haraj fi ma bainahu wa bainal ka'bain. Dan tidak mengapa dari pertengahan betis hingga al-ka'bain, hingga mata kaki. Ya. Maka asfal min al-ka'bain fa huwa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki itu di neraka. Wa man jarra idarahu bataran lam yandurillahu ilaihi. Nah, ini benar-benar dirinci kalau seperti itu. Ya kan? Seakan-akan memang ada 3 keadaan dan belum diterima. Dan barang siapa yang menyeret izarnya dengan kesombongan, maka Allah tidak melihat kepadanya. Ya. Tapi sekali lagi ana ingatkan, kalau misalnya ada orang yang beramal di atas ilmunya, ya, dia menganggap nggak mengapa saya menurunkan tapi tidak dengan kesombongan, kita hargai pendapatnya. Ya. Selama dia beramal dengan ilmu, bukan karena perkara dunia, takut dicela, takut rezekinya begini dan begitu, takut. Nah, kalau itu beda lagi urusannya. Ya, jadi kita tidak mengeluarkan seseorang dari lingkup Ahlus Sunnah dikarenakan perkara-perkara ini. Ini silang pendapat, ya, silang pendapat. Jangan seorang keras-kerasan di sini. Kadang bergampangan ya, kadang sebagian syekh ya, mungkin kalau siapa kayak Ustaz Muammar di Libya, mungkin ada ya Ustaz Muammar ya. Iya, itu kadang sebagian ikhwan bilang, "Oh, itu bukan salah gitu ya, Ustaz ya." Nah, itu keras sekali ya. Jadi pendapat yang awal langsung bicara itu bilang jangan
jangan kita kira berarti dia nggak salah pilih. Iya. Jadi pendapat yang mana kita jadi ketinggalan kita kemana-mana. Udah pelan ini. Biasanya lebih ngebut. Ya, kalau seorang beramal dengan ilmu, dia berpendapat kuatnya menjamak dua jenis hadis tadi, maka nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini Ahsan nanti pakai rekaman aja kayaknya. Ya, apaan ya? Insya Allah di rekaman aja, insya Allah nanti Pak Ade ada rekamannya. Iya, atau nanti pas pertanyaan insya Allah. Ya. Terus bagaimana dengan para wanita? Ya, ketika Ummu Salamah mendengar hadis ini, beliau bertanya, "Fakaifa yasna'na an-nisa biduyulihin?" Bagaimana dengan para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Ya. Kalau diangkat dari mata kaki kan kelihatan kakinya, sementara itu aurat. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Yursina shibran," diturunkan sejengkal, ya, diturunkan sejengkal. Kemudian berkata lagi Ummu Salamah, "Idzan tankashif aqdamuhun." Kalau begitu kelihatan nanti punggung-punggung kakinya kelihatan nanti masih. Kaki-kakinya kelihatan. Kata Rasulullah SAW, "Fayurkhinahu dzira'an." Kalau gitu boleh 1 dzira' sampai 1 dzira'. 1 dzira'. Satu lengan, iya jazakallahu khair. Fala yazidna alaihi. Jangan tambah lagi. Nah, ini untuk para wanita. Jadi malu sekali para wanita dulu kalau kelihatan kakinya saja malu. Sekarang waduh. Bahaya. Ya, ini hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Ya. Jadi kalau para wanita diturunkan 1 jengkal, kalau masih khawatir kelihatan juga sampai 1 dzira'. Ya. Terkena tanah gimana? Ya, tanah itu mensucikan justru ya. Mensucikan. Kalau kena najis, dia di langkah berikutnya terkena tanah itu mensucikan. Baik. Kemudian kalau sudah ya, insya Allah itu. Kalau akmam lengan itu Syekh bin Bas pernah ditanya tentang apakah ada isbal pada lengan. Beliau wallahu a'lam, yang ada hadis-hadis datang Rasulullah itu nggak sampai lebih dari pergelangan. Ini apa namanya? Iya, pergelangan. Tapi hadis-hadisnya itu diperselisihkan. Iya. Ya, yang jelas kalau mau pakai baju lengan panjang sampai situ lebih sedikit, nggak ada masalah kata Syekh bin Bas. Hadis berikutnya, anhu, yakni dari Ibnu Umar juga radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi, fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi." Akhrajahu Muslim. Apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Apabila dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi, jumhurul ulama, ya, atau para ulama di antara mereka ada yang menganggap bahwa makan dan minum itu sunnah dengan tangan kanan, ya. Akan tetapi yang lebih kuat adalah wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan, ya, bukan sunnah saja, ya, bukan sunnah saja. Dikarenakan 2 perkara, ya, karena datangnya perintah, ya, di sini kan dengan lamul amr, ya, al yakul, ya. Dalam konteks yang lain
yang mirip juga dikeluarkan Imam Ahmad, tidak akala ahadukum aw syarib, ya, fala yakul bishimali. Jangan kamu makan dengan tangan kiri. Wala yashrab atau wala yashrab bishimali. Jangan juga kamu minum dengan tangan kiri. Ya, fa inna syaitan yakulu bi wa yashrab bishimali. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, jadi yang lebih kuat adalah tentang wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan. Karena tadi ada perintah, dan asal perintah itu wajib kecuali ada perkara yang memalingkan. Kemudian dikuatkan lagi bahwa itu adalah perbuatan syaitan. Ya, ada unsur tasyabbuh dengan syaitan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ini malah nyamain. Ya, ini malah nyamain. Disamain, syaitan makan tangan kiri, kita makan tangan kiri juga. Ya, kita makan tangan kiri juga. Jadi seperti itu, ya. Makan dan minum ini wajib dengan tangan kanan, kecuali ada perkara yang bisa menjadi uzur bagi seseorang untuk dia makan dengan tangan kiri, seperti dia tidak bisa menggerakkan tangan kanannya. Ya, sebagian orang yang stroke, ya, terutama para wanita, ya, kalau stroke-nya mereka biasanya kanannya yang tidak aktif. Itu nggak mengapa bagi mereka makan dengan tangan kiri, ya, atau sedang sakit tangan kanannya tidak ada orang yang menyuapi, maka dia makan dengan tangan kiri, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya. Karena kewajiban itu jatuh atau gugur apabila seorang tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya, jadi tidak mengapa. Kalau kidal gimana? Ya, kidal juga tetap dengan tangan kanan. Dilatih. Ya, dilatih. Ya, siswa kita ada yang kidal, makan dengan tangan kanan tetap bisa dilatih. Ya, tetap bisa dilatih. Ya, kalau ada kesulitan, ya dia bersabar. Di awal-awal dia bersabar. Ya kan nggak sesusah itu ya, misalnya mau makan terus kemana gitu. Nggak. Ya, tandanya ada kesusahan pun itu kadar pahala tambahan untuk dia. Ya, ya kan, ajruki, pahalamu itu sesuai dengan kadar nasobik. Ya, kesusahanmu kita melakukan suatu amalan. Jadi tambah susah, ya, tambah pahala, itu aja. Ya, jadi makan dan minum dengan tangan kanan, ya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, jadi ini diperhatikan, ya, jangan bermudah-mudahan. Ini perkara wajib menurut yang rajihnya. Sebagian orang makan dengan tangan kanan, ya, katanya sunnah, ya. Terus dia minum dengan tangan kiri, katanya kotor. Kalau habis makan, dia makan pakai tangan, lalu ketika minum pakai tangan kiri. Kenapa? Ya, kotor nanti gelasnya. Ya, nggak ada masalah sebetulnya kotor, ya. Itu kan juga bukan najis juga, tinggal kita dicuci aja beres. Ya. Ada lagi yang makan tangan kanan, minumnya dia gimana ya? Gelasnya dipegang tangan kiri, lalu dikasih sentuhan seperti ini. Nah, ini katanya tangan kanan nih begini. Tempel doang ya, ditempel ya. Beberapa luas permukaannya sedikit ditempel saja sedikit itu. Katanya itu jadi tangan kanan. Padahal kalau orang lihat, ya itu tangan kiri kan. Ya, begini terus. Ini minum terus. Ini tangan kiri namanya. Ya. Kalau memang tidak mau kotor, ya sudah saja makan pakai sendok. Ya. Makan dengan tangan ini kan sunnah, ya. Sunnah. Lalu kalau kita makan dengan tangan kanan yang katanya sunnah, lalu setelahnya kita jatuh kepada keharaman, kita minum dengan tangan kiri, ini kurang fakih namanya. Mending dia makan pakai sendok, kalau memang nggak mau kotor, dia minum juga dengan tangan kanan. Seperti itu, nggak ada keharaman yang dia langgar. Terus dalam hadis ini juga ada keterangan bahwa syaitan itu makan dan minum. Ya, syaitan makan dan minum. Ya, makan dan minumnya seperti apa? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam.
Ya, dalil-dalilnya ya diantaranya ya hadis ini. Ya, kemudian Rasulullah juga bersabda apabila seorang makan dia tidak Bismillah, ya, pada makanan dan minumannya, maka syarikahu syaitan fidzalik. Syaitan bersyarikat juga di situ. Juga kisahnya Abu Hurairah yang jaga harta zakat, kan syaitan datang untuk apa? Mencuri makanan. Jadi dia berkata, saya ini orang yang butuh dan punya keluarga. Ya, orang apa? Ya, syaitan tadi. Kan dia mencuri buat dimakan. Kemungkinan besarnya bukan dijual lagi atau gimana kan? Kemungkinan besarnya seperti itu, buat dimakan. Jadi dalam hadis ini ada keterangan bahwa syaitan itu makan dan minum juga, dan makanan minumnya dengan tangan kiri, dengan tangan kiri. Baik. Kemudian sebagian makanan itu dimakan dengan tangan kiri keumumannya, seperti apa? Steak. Ya. Garpu-garpunya. Iya kan? Tangan kanan pegang garpu ya. Ya. Oh, pisau ya, tangan kanan pisau, kiri pegang garpu. Ya. Dipotong gitu ya, pakai pisau tangan kanan. Garpu nanti dimakannya pakai garpunya tuh. Ya. Jangan pisaunya. Kardebus. Ya. Jadi kan gitu ya. Kalau antum bisa dibalik nggak ada masalah. Ya. Kalau bisa antum kendalikan pisau dengan tangan kiri itu bagus. Hah? Kalau tangan ya, atau di ini aja, antum potong-potong dulu banyak, nanti antum makan dengan tangan kanan. Ya kalau antum alasan, wah nanti malu, ya nanti malu kalau di restoran steak mahal makannya pakai tangan, ya malu. Jangan malu lah. Ya itu diakali kayak tadi itu. Ya, yang biasa makan steak siapa? Ya, jadi kayak gitu. Jangan kalau pada nggak biasa ya, sama ini juga. Iya kerupuk juga kata Sardono. Kadang kita makan terus kerupuknya tangan kiri. Ya. Cabe juga, hatta cabe jangan. Ya jangan dengan tangan kiri, tangan kanan. Ya, tangan kanan. Ya. Kalau makan steak itu tambah double tuh, dia ada tasyabuhnya juga dengan orang kafir, ngikut-ngikut kan. Wah itu begitu. Nanti insyaallah ada hadisnya tuh, apa yang man tasyabbaha biqaumin. Insyaallah beberapa hadis di depan insyaallah. Baik. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Nah ini kalau seperti ini sudah sering nih biasanya. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi kalau antum dengar silsilah seperti ini, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi faraqin wala nafillah." Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa allaqahu al-Bukhari. Beliau berkata, siapa tadi? Sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa saraf, tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan, makhilah. Yang dikeluarkan Abu Dawud, Imam Ahmad dan Al-Bukhari secara mu'allaq. Di hadis ini diperintah seorang untuk makan, minum, berpakaian dan bersedekah. Ya, karena ini memang inti penggunaan harta seorang muslim atau muslimah. Ya. Ketika Abdullah bin Syikhir radhiyallahu ta'ala mendatangi Rasulullah SAW, beliau membaca surat Alhaakumut Takatsur. Lalu beliau mengatakan, ya, anak Adam itu berkata, mali, hartaku.
hartaku, hartaku, kata anak Adam. Padahal yang kamu miliki wahai anak Adam itu kecuali apa-apa yang kamu makan itu nanti juga hilang, dan apa-apa yang kamu pakai itu juga nanti usang, dan apa-apa yang kamu sedekahkan itu yang nanti akan kekal. Ya 3 perkara ini nih. Ya makan termasuk dalamnya juga minum, yang dipakai termasuk juga pakaian, kendaraan, kemudian yang diinfakkan. Intinya kan itu aja harta manusia. Selebihnya dari itu belum pasti antum pakai tuh. Bisa antum tinggalin, bisa dipakai orang, bisa. Yang antum pakai itu 3. Yang kita pakai itu 3. Yang kita pakai itu 3 itu tadi. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Itu. Ya. Yang kita makan termasuk minuman juga, yang kita pakai termasuk kendaraan, pakaian, ya. Peralatan-peralatan. Ini yang dipakai yang itu. Dan satu lagi yang kita sedekahkan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan makan, minum, berpakaian dan bersedekah tanpa saraf, tanpa berlebihan dan tanpa makhilah. Ya, saraf, israf itu dia sarfu syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Ya, itu kita gampangnya dia itu kita mengeluarkan harta berlebihan pada sesuatu yang dibolehkan, pada yang mubah. Ini namanya israf. Bedanya dengan tabdzir. Kalau tabdzir itu kita mengeluarkan harta pada sesuatu yang haram. Itu namanya tabdzir. Ya. Itu namanya tabdzir. Ya, jadi asalnya memang nggak boleh. Ya, pada sesuatu yang mubah kalau berlebihan namanya israf. Ya. Makan asalnya kan boleh kan? Kalau berlebihan israf. Ya. Tapi kalau sesuatu yang asalnya haram, beli khamar misalnya, ini namanya tabdzir. Ya, tabdzir, mubadzir. Ya. Ini yang jadi ikhwannya syaitan. Ya. Baik. Di sini disebutkan makan, minum dan berpakaian tanpa berlebihan, dan bersedekah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Makan dan minum ini disyariatkan untuk pertengahan ya seorang muslim dan muslimah. Ya, tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batni, atau syarran min batnihi." Tidaklah anak Adam itu memenuhi suatu bejana, suatu tempat yang lebih jelek dibandingkan perutnya. Ya, diisi perutnya. Ya. Padahal cukup baginya ya luqaimat atau ukulat dalam satu riwayat, beberapa suap yang bisa memenuhi yang bisa menegakkan punggungnya, tulangnya, sulbnya. Ya. Seperti itu kata Rasulullah SAW. Kalau nggak memungkinkan juga seperti itu, maka sulus lit-ta'am, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, air, sepertiga lagi untuk nafasnya. Ya, seperti itu. Ini seorang muslim. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jam'ul Ulum wal Hikam, kalau seorang muslim dia hidup di atas perkara ini, makan dengan tidak berlebihan, niscaya akan lebih sedikit orang-orang yang datang ke tabib. Ya, karena kebanyakan penyakit itu awalnya dari makanan. Awalnya dari makanan. Ya. Dari makanan awal. Itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga lagi untuk nafasnya. Ya. Jangan makanan 2/3, minuman 2/3, udah kelewat 1. Jadinya pecahan campuran nanti kalau guru matematik. Lebihan. Ya. Jadi nggak bisa bergerak kalau habis makan. Ya. Jadi seperti itu. Seorang tidak berlebihan. Ya. Kalau sekarang malah jadi tren ya, seorang mukbang. Iya, mukbang. Itu makan itu nggak baca bismillah kayaknya. Iya. Asal makan aja. Ya, kayaknya soalnya di luar nalar. Ya makan banyak banget, 10 piring, 15 piring itu kan
Allah musta'an. Nggak kebayang gitu. Melihatnya aja udah kenyang duluan. Boro-boro makannya. Ya, jadi seperti itu ya. Makan, minum, jangan terlalu banyak. Kalau sekali-sekali kenyang nggak masalah. Ya Rasulullah SAW atau para sahabat, Abu Hurairah hadisnya pernah minum susu sampai kenyang. Ya, itu para sahabat juga diberikan susu oleh Rasulullah SAW. Yang dengan keberkahan beliau susunya itu nggak habis-habis. Ya, Abu Hurairah ketika suruh minum sampai Abu Hurairah bilang nggak ada celah lagi Rasulullah. Sampai full, berarti benar-benar full. Nah, kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap makan itu modelnya mukbang tadi, ini jangan. Ya makan minum jangan berlebihan. Ya. Kata Syekhul Islam, berlebihan dari sisi jumlahnya dan juga berlebihan dari sisi kemaslahatan atau kemadaratan yang ditimbulkan oleh makanan. Jadi sebagian makanan apabila membawa kemadaratan kepada seseorang ini haram untuk orang itu sendiri. Dan misalnya ada kawan kita, dia kalau kena kemangi itu kumat ya, atau dia ada penyakit, maka haram kemangi. Atau kawan kita yang lain kena emping, dia nggak bisa bergerak, ya, kumat asam uratnya, maka itu haram emping bagi dia, kata Syekhul Islam. Ya, maksudnya nasnya bukan emping ya, maksudnya makanan itu haram kalau membahayakan seseorang, seperti itu. Jadi diperhatikan, walaupun sedikit juga memicu kadang-kadang, memicu sedikit. Demikian juga berpakaian jangan berlebihan dari sisi hartanya, dari sisi harganya, ya. Kemudian tasaddaq, ya. Kalau bersedekah itu dimaklumi tidak dengan kesombongan. Tapi bagaimana berlebihan dalam bersedekah? Ya, berlebihan dalam bersedekah. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, seorang yang berlebihan dalam bersedekah, dia berinfak pada yang mandub, pada yang sunnah, kemudian dia meninggalkan perkara yang wajib. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu kata Syekh Ibnu Utsaimin. Atau beliau berpendapat, ya, berpendapat dengan pendapat yang lain, ya. Kata beliau, kalau makan, minum dan berpakaian itu bighairi sarafin wala makhilah. Kembalinya kedua, berlebihan dan kesombongan itu kembali kepada semua perkara ini. Akan tapi kalau sedekah, hanya makhilahnya saja yang kembali kepada sedekah. Ini sisi yang lain dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, jadi kata beliau nggak masalah seorang bersedekah dengan berlebihan selama dia tidak menyusahkan dirinya sendiri dan orang lain yang menjadi tanggungannya. Ya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah kata beliau. Ya, jadi ada dua penafsiran kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau diikutkan sarafnya kepada berlebihannya kepada sedekah, maka itu maknanya dia meninggalkan yang wajib dan berinfak dengan yang sunnah saja. Ya, berlebihan. Atau yang kedua, beliau menganggap sarafnya tidak kembali kepada sedekah, hanya kembali ketiga yang pertama tadi saja. yakni pada makan, minum, kemudian berpakaian. Ya, berpakaian. Baik. Kemudian ini hadis terakhir dari babul adab. Hadis bab yang kedua adalah bab albir wasillah. Ya. Sudah jam 3 kita cukupkan saja insyaallah. Apa-apa yang tersisa dari hadis-hadis berikutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Apabila ada soal dan dimudahkan untuk dijawab, boleh tafadhol. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Oh. Oh ya, betul. Bismillah, ini ada soal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
bagaimana cara menyampaikan kepada saudara yang memakai celana masih isbal sementara mereka belum tahu hukumnya? Berarti apa mereka berdosa sementara belum tahu hukumnya? Ya disampaikan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang seorang menasihati seperti apa sih? Ya, pertama ada nasihat secara ringkas, dia ikhlas dengan kalimat yang baik, kemudian dengan sembunyi-sembunyi, ya, tidak dinampakkan di khalayak ramai, ya, dengan hikmah kata-kata dan cara-cara yang baik. Bisa juga rekaman juga dengan yang lainnya. Jadi sampaikan dengan cara yang baik, ya. Juga memperhatikan waktu memberi nasihat, ya. Jangan orang baru pulang masih lelah, masih lapar dari antum isbal tuh, ya kan, nggak cocok, ya. Ya, jadi dilihat juga, ya, waktu-waktunya, cara-caranya. Kalau mereka belum tahu, ya nggak ada masalah, nggak dosa, ya, nggak dosa kalau mereka belum tahu. Ya, dikasih tahu saja, dikasih tahu dengan cara yang baik. Dan bagi orang yang menasehati, dia cukup nasihat dengan cara yang baik, dia ikhlas karena Allah. Adapun hasilnya itu bukan tanggung jawab kita, ya, bukan tanggung jawab kita. Kalau kita dituntut dengan hasil juga orang harus ikut, wah ini berat sekali tugas orang menasehati, ya, berat sekali orang menasehati. Jadi cukup kita sampaikan dengan cara-cara yang saling baik yang kita tahu, ya, lalu dia mengikuti atau tidak itu kan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Ya, bahkan bukan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taufik dari Allah. Ya, Allahu a'lam. Seperti itu. Sudah ya, insyaallah. Ada lagi? Iya, Ustaz. Kalau minum tidak pakai tangan, taruh di meja terus pakai sabetan. Ya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya. Kalau ada yang di tangan kiri misalnya, ada krim atau sesuatu di tangan kiri, gimana? Sisa makanan. Sisa makanan atau apa gitu kan? Bumbu kacang misalnya. Atau apa gitu. Ya. Sebagian ikhwan seperti ini dia. Saya di sini. Dia ibaratkan ini sebagai makanan. Gitu. Seperti itu. Ya. Sudah ya, insyaallah. Betul. Jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Naktafi bihadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.